Alhamdulillah, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah karena Allah telah masih diberi kesempatan. Yaitu masalah-masalah sendiri dan salah yang akan ada. Salawat serta salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat yang Bapak, Ibu, hadirin semua, bagian tersebut pada hari ini, alhamdulillah kita memasuki Jumat dan sebagai pengantar kita pada hari ini harus berbuat dan selain beliau sudah datang kita dengan kajian kita pada hari ini yaitu tafsir Al-Quran untuk menekan pembahasan pada bulan malam. Untuk satu marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan kajian kita pada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya tidak pernah hentinya memberikan nikmat pada kita, ya. Tidak pernah sedikit pun memutuskan nikmatnya kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terus menambah, ya, kasih sayangnya pada kita dengan senantiasa mengkondisikan kita dalam kebaikan. Terkhusus pagi ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bangun, melangkah ke masjid, melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh dan tentunya sholat subuhnya. Ini sebuah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kecuali orang-orang pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 105 dan Al-Imran ayat 74 yang ternyata
teksnya sama persis. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Teksnya persis sama. Ayat di penghujung 105 Al-Baqarah dan di Ali Imran ayat 74. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya siapa saja yang dia kehendaki. Jadi siapa saja yang dia kehendaki, dia Allah akan berikan nikmat. Wallahu dzul fadlil azim. Allah yang memiliki keutamaan yang agung. Jadi ayat ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, betapa orang-orang yang Allah mudahkan untuk taat kepadanya itu dipilih, dikhususkan. Tidak semua orang Allah khususkan, ya. Tidak semua orang Allah berikan kemudahan untuk taat kepadanya. Dan inilah yang harus senantiasa kita rasakan. Hendaknya kita merasakan bahwa Allah menspesialkan kita ketika kita dimudahkan untuk taat. Ada rasa kebanggaan tersendiri, ada rasa kebahagiaan. Kenapa? Allah khususkan kita, ya. Di ayat itu, ayat 105, Allah katakan, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ay yunazzala alaikum min khairin mir rabbikum. Orang-orang kafir, baik dari ahlul kitab maupun orang-orang musyrik, itu tidak suka ayyunazzala alaikum min khairin mir rabbikum, kalau turun kebaikan dari Allah kepada kalian. Dan Allah katakan wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Dari ayat itu juga bisa dapat kita dapati pelajaran, tidak semua orang suka orang Islam taat. Tidak semua suka orang Islam dekat dengan Tuhannya. Tidak semua orang suka orang Islam dekat dengan Qur'annya. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Orang-orang kafir, baik dari ahlul kitab maupun orang-orang musyrik, tidak akan suka kalau Allah menurunkan kebaikan pada kalian. Jadi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tidak disukai oleh orang-orang yang tidak suka dan tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, terasa tidak terasa, sadar tidak sadar, orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu tidak suka bapak-bapak ke masjid, tidak suka bapak-bapak taat, tidak suka bapak-bapak dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena itulah kebaikan bagi orang-orang Islam, ya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya.
Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah mau memberikan sesuatu, maka tidak ada yang bisa melarang, tidak bisa menahan. Maka Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita merasakan itu. Allah khususkan kita. Allah khususkan kita. Dan ketika kita dikhususkan oleh Allah, hendaknya kita memaksimalkan anugerah ini. Hendaknya kita mengoptimalkan, karena berarti memang Allah inginkan kebaikan pada diri kita. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kasih sayang Allah. Mohon maaf, kasih sayang Allah tidak atau mungkin bukan berupa harta. Rahmat di sini yahtassu bi rahmatihi may yasha dimaknai sebagai Al-Qur'an. Ada di dalam surat Yunus 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah bi fadlillahi, dengan karunia Allah, dan itu ditafsirkan Islam sebagai Islam, wa bi rahmatihi, dan ditafsirkan sebagai Al-Quran, fabidzalika falyafrahu, karena dua hal ini yang diberikan pada orang-orang beriman, falyafrahu, hendaknya orang-orang beriman merasa bahagia. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Lebih khusus, Allah dengan menyifati dirinya sebagai yang maha pengasih, yang paling dulu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dengan kasih sayangnya adalah Al-Quran. Ada di dalam surat Ar-Rahman. Kita lihat ayat pertama apa? Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman artinya? Kasih sayang, rahmat. Ayat keduanya, Allamal Qur'an. Allah tidak menamakan dirinya dengan namanya Allah yang populer kita sebut, tetapi Allah ketika mengajarkan Al-Quran, beliau menyebut dengan sifatnya dan namanya yang menunjukkan kasih sayang, Ar-Rahman. Dan makna Ar-Rahman itu kasih sayang yang tak terhingga, rahmat yang luas, dan itu diwujudkan dengan Allamal Qur'an. Allah mengajarkan Al-Quran. Jadi inilah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita. Ya. Tentunya diberikan terlebih dahulu kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Perantaraan beliaulah Al-Quran bisa sampai kepada kita. Allah menurunkannya melalui Jibril. Jibril datang pada Nabi. Nabi mengajarkan pada para sahabat. Para sahabat mengajarkan pada generasi berikutnya, para tabi'in, dan seterusnya sampai pada diri kita.
tanpa kurang sedikit pun. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa ini perlu. Ketika kita bahagia mendapatkan duniawi, sampai sebagian kita sujud syukur mendapatkan apa yang dia inginkan dari harta. Bagus, alhamdulillah, dia bahagia. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah kebahagiaan ketika Allah mudahkan untuk taat. Nabi SAW mengatakan, ciri orang yang beriman ketika dia bahagia dengan taatnya dan ketika dia sedih dengan maksiatnya. Ya, mohon maaf, jangan kebalik. Ya, mau maksiat bahagia, maksiat bangga, bahkan di share kemana-mana. Ya, di share bisa melakukan kezaliman pada orang lain. Di share bisa melakukan keburukan pada orang lain, merasa diri paling jagoan, merasa diri paling hebat. Sementara ketika taat malah dia sedih. Kenapa sih baru saja istirahat saya sudah harus disuruh sholat? Baru datang ke rumah sudah takbir kan? Masya Allah, datang capek-capek, udah Allahu Akbar, sudah harus ke masjid. Coba kita lihat dari bulan Ramadan, baru buka, baru maghrib sudah harus tarawih. Bahkan sebagian kita meninggalkan tarawih. Padahal demi Allah itulah kebaikan yang sebenarnya. Dan kita merasa bahwa itu sebuah halangan. Kita lihat bagaimana kaum muslimin ya, yang terhalang dengan perniagaannya untuk sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Adzan ma'adzan, jualan tetap jualan. Salat bisa entar. Atau yang rapat, atau kegiatan yang lainnya. Padahal Allah katakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Laki-laki atau manusia, la tulhihim tijaratun, ya, perniagaannya, kesibukannya tidak melalaikan dia dari zikir pada Allah, wa anis shalah, dan dari salat. Kenapa? Karena ada rasa bahagia dengan itu. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena beliau merasa bahagia, merasa dikhususkan oleh Allah, sehingga malam-malam beliau lalui dengan sujud, dengan rukuk, dengan qiyam, sampai kakinya bengkak. Ketika ditanya Aisyah, kenapa engkau sampai sebegitunya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Emang saya tidak boleh bersyukur pada Allah, menjadi hamba yang bersyukur? Beliau tidak menjawab, saya kan seorang hamba, harus taat dong. Tapi yang beliau katakan adalah, saya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Kenapa? Beliau bahagia, beliau diberikan Al-Quran, beliau diberikan iman, beliau diberikan ketaatan. Di dalam surat Asy-Syura Allah katakan,
wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Muhammad, ya Rasulullah, kami wahyukan pada engkau ruh. Apa itu ruh? Al-Quran. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Wahai Muhammad, sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nura, maka kami jadikan Al-Quran ini sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina, dengan Al-Quran itu kami beri petunjuk siapa yang kami kehendaki, tidak semua orang. Maka rasa ini Rasulullah jaga. Rasa ini Rasulullah kuatkan dengan ketaatan. Semakin bertambah dia diberikan, semakin bertambah dia rasa syukurnya. Bagaimana tidak? Beliau diberikan Al-Quran ruh. Bapak Ibu tahu kan ruh? Apa itu ruh? Apa itu ruh? Nyawa. Seganteng apapun Bapak, nggak punya nyawa, ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau. Ada juga dikubur. Ibu cantik, secantik apapun nggak ada ruhnya, dikubur. Al-Quran ini ruh yang Allah berikan pada Rasulullah SAW sehingga beliau diangkat menjadi nabi. Itulah yang disyukuri oleh Nabi sampai kakinya bengkak sholat. Jadi sholatnya bukan karena diperintah, tetapi karena mensyukuri nikmat. Beliau menjaga rasa itu, menjaga rasa bahagia karena Allah berikan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa inilah yang harus senantiasa ada pada diri kita. Rasa bahagia. Ini sulit loh. Karena mohon maaf, mungkin terkadang atau sering kita sujud pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terpaksa. Ya. Dalam keadaan sebenarnya sih lagi malas. Ya walaupun tetap itu sebuah kebaikan. Kalau nggak ingat kewajiban sih ngapain? Terkadang ada keluar kata-kata begitu. Ya, kenapa? Karena tidak merasakan bahwa itu adalah keutamaan. Maka yang pertama saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, rasakanlah kebahagiaan ketika taat. Bukan sebuah beban, apalagi belenggu. Karena saya seorang Islam, saya harus sholat. Tidak. Tapi karena Allah memberikan kenikmatan dan saya merasa bahagia dengan itu, maka saya sholat. Maka lihatlah orang-orang yang menjadikan sholatnya rasa syukur karena bahagia. Tidak sedikit dari mereka memanjangkan sholatnya. Tidak sedikit dari mereka sampai-sampai setengah Al-Quran mereka baca hanya untuk sholat malam saja. Bahkan ada yang satu Quran dari mulai Isya sampai subuh. Kenapa? Saking asyiknya, saking bahagianya. Ya. Padahal kan sama.
Quran yang mereka baca dengan Quran yang kita baca sama. Ruku yang mereka lakukan dengan ruku yang kita lakukan sama. Bacaannya pun sama. Tidak ada beda. Bacaan para sahabat dengan bacaan mereka. Mungkin salah satu bedanya adalah dirasa. Bapak Ibu, nasi itu enak kan? Nanti kan bubur ayamnya udah nunggu. Bubur ayam enak gak? Enak. Kapan? Kalau kita menikmatinya. Kapan? Kalau kita bahagia makannya. Ya. Ketika ibu bapak dirundung kesedihan, sedih, gelisah, itu makanan gak ada yang enak. Itulah perumpamaan orang-orang yang hatinya sehat dengan yang hatinya sakit, apalagi naudzubillah sampai hatinya mati. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala di luar Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Padahal beliau sibuk ngajar, beliau sibuk dakwah, ngurus umat, sehari sekali. Kenapa? Nikmat. Dia bersyukur, beliau bersyukur dengan nikmat itu, sehingga menyelesaikan bacaan Al-Quran dengan penuh kelezatan. Bahkan di antara para tabi'in, ketika dikatakan bahwa nanti di surga tidak ada sholat, beliau menangis. Bagaimana mungkin saya bisa meninggalkan sholat, sementara dengan sholat itu hati saya tenang, mata saya sejuk, hati saya gembira. Kenapa? Karena saat sholatlah berjumpa dengan Rabb saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu bapak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini harus kita latih. Ya. Ada sebuah pernyataan ketika seorang hamba menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka Rabb-nya pun menginginkan perjumpaan dengan dia. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah, maha segalanya, yang dialah yang memberikan kebahagiaan pada kita. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran yang ada pada kita hari ini adalah dulunya sempat diamanahkan atau mau diberikan pada gunung, pada langit, pada bumi. Tetapi langit, bumi, gunung menolak untuk menerima Al-Quran. Kenapa? Takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami berikan amanah kepada langit, bumi dan gunung, gitu Al-Quran. Fa abaina an yahmilnaha, mereka semuanya menolak, Bapak Ibu. Wa hamalaha al-insan, mereka ketakutan menerima amanah itu. Lalu amanah itu dibebankan kepada manusia. Innahu kana zaluman jahula, padahal manusia ini bodoh, lemah, zalim. Ya,
Saya sering sampaikan, semut dengan manusia itu kuatan semut. Semut ini bisa mengangkat beberapa kali lipat dari berat tubuhnya. Manusia, berat saya 60 kilo, suruh ngangkut 60 kilo, ambruk Bu. Bapak yang ada yang beratnya 100 kilo, suruh ngangkat 100 kilo, tumbang. Tapi semut bisa mengangkat berkali lipat dari berat tubuhnya. Berarti semut lebih kuat daripada kita. Tapi Allah berikan amanah Al-Quran. Ya, inilah amanah. Ya. Ya. Amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita. Ya. Tapi subhanallah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, ayat berikutnya Allah katakan, liyu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ketika manusia ini diamanahkan Al-Quran, diamanahkan Islam, diamanahkan agama, terbagi menjadi 3 kelompok. Ayat 73 Al-Ahzab. Apa kata Allah? Liyu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Ada yang seolah-olah menerima Quran, seolah-olah menerima agama, padahal hatinya benci pada Al-Quran. Dia menunjukkan kecintaannya pada agama, padahal hatinya benci pada agama. Siapa mereka? Al-munafiquna wal munafiqat. Orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan. Maka kelompok orang seperti ini Allah azab, Allah siksa. Ada. Tidak mungkin Allah sebutkan dalam Al-Quran, tapi tidak ada. Maka berbunculanlah hari ini Al-Quran sudah tidak relevan dengan zaman. Ya kan? Syariat Islam sudah tidak sesuai dengan keadaan. Syariat itu kuno, tidak bisa mengikuti zaman, munafik. Nah, agama semuanya sama, padahal dia ingin menunjukkan kebenciannya pada Islam. Semua orang masuk surga, masing-masing ada kaplingnya. Keren kan? Ada kapling Kristen, ada kapling Buddha, ada kapling Konghucu. Seolah-olah surga milik nenek moyangnya. Sebetulnya ungkapan itu ingin menyingkirkan Islam. Yang bicara itu orang Islam. Padahal Allah katakan, inna dina indallahil Islam. Agama yang sempurna, agama yang baik, bukan yang terbaik. Terjemahannya bukan yang terbaik Bapak Ibu, tapi agama yang benar, agama yang baik. Berarti selain Islam tidak benar, selain Islam tidak baik. Kalau kita bahasakan agama yang terbaik, berarti masih ada yang baik. Maka Allah katakan, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Dan itu coba direvisi oleh manusia-manusia yang tidak menginginkan Islam itu jaya. Coba dimodifikasi dengan menggunakan ayat yang lain. Innal ladzina amanu
walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir falahum ajrum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang beriman, Nasrani, Yahudi, Nasrani, Sabiin, kalau mereka beramal soleh, maka mereka akan masuk surga. Yang penting kan baik, agama apapun. Inilah kebencian orang-orang yang memang di hatinya penyakit, ada penyakit. Liyu'adziballahu al-munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Begitu juga orang yang memang terang-terangan menentang Islam, itu sudah tidak diragukan lagi, sudah jelas mereka di luar Islam. Itu golongan yang kedua, kaum musyrikin. Dan golongan yang ketiga, golongan yang ketiga adalah orang-orang yang beriman. Yu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Subhanallah, Bapak Ibu, bahasanya wa yatub. Allah akan mengampuni, menerima taubat siapa? Orang-orang yang beriman. Yang penting dia menerima, berserah diri. Masalah kekurangan Allah yang sempurnakan. Allah tahu kita lemah, Allah tahu kita bodoh, Allah tahu kita jahil. Makanya Allah akan menerima taubat kita dengan catatan mengimani, menerima, berusaha menyempurnakan, walaupun pasti tidak akan sempurna. Ya, ada enggak yang kita tadi sholat subuh yang sempurna sholatnya? Tidak ada yang tahu. Boleh jadi nggak ada yang sempurna. Masya Allah, takbiratul ihram, Allahu Akbar, betul memang kita ingat Allah. Ketika doa istiftah mulai ingatan kemana-mana. Al-Fatihah mulai kita lupa. Bahkan terkadang tadi imam baca apa ya, saking kita melayangnya kemana-mana. Tapi kita sudah berusaha melakukan, menyempurnakan, lupa, ingat lagi, lupa, balik lagi, maka Allah akan menerima taubat kita. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Yang penting kita beriman dulu, menerima dulu, berserah diri. Allah akan menerima taubat kita. Maka ibu bapak yang Allah Subhanahu wa taala, inilah dua yang ingin saya sampaikan. Pertama, berbahagialah ketika Allah mudahkan untuk taat, dan bersedihlah ketika Allah dalam tanda kutip memberikan kesulitan kita untuk taat. Artinya, kok tiba-tiba saya malas untuk sholat, kok tiba-tiba saya merasa apa ya, susah untuk khusyuk, susah untuk berbuat baik, mau sedekah jadi pelit, mau berzikir berat, apa? Itu boleh jadi Allah Subhanahu wa taala sedang marah dengan kita. Maksiat jadi seneng, gibah jadi hobi, ya, nonton yang negatif jadi suka. Kemungkinan besar itu sedang dihalangi oleh Allah untuk taat. Saat itu bersedihlah dan segeralah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terimalah dengan penuh sukacita, dengan lapang dada, dengan penuh kebahagiaan Al-Quran, dengan penuh keimanan, karena itulah yang akan membawa penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, silahkan jika ada yang ditanyakan. Terima kasih Pak Ustaz atas penjabarannya pada hari ini. Sangat menarik ketika ternyata bahagia dalam menjalankan ibadah itu sebuah nikmat. Betul sekali, ya. Ini yang banyak mungkin ada di kita yang sering dipungkiri, Pak Ustaz. Ini memang luar biasa. Kita selama ini menganggap nikmat itu kalau dapat duit. Iya. Masya Tapi Allah. rasa dengan kita ke masjid terus beli produk ilmu itu Enggak, itu enggak suka dirasakan itu. Ya? Kayak dirasakan gitu, nikmat dan Padahal itu nikmat yang terbesar itu gitu ya. nikmat yang besar. Masya Allah ini sangat jadi semua kita semua pada pagi hari ini yang hatinya masih digerakkan untuk menjalankan ibadah. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin diskusi bertanya kepada Ustaz atas kata dari di Ustaz. Ya. Nggak ada. Nggak apa-apa. Buburnya udah nunggu tuh. Jadi Pak Kaisa, Ada yang tanyakan? Masya Allah. Nggak ada tuh. Nggak apa-apa. Oh ada. Masya Allah. Waalaikumsalam. ini sebenarnya banyak, tapi menurut saya kalau masalahnya itu publik. Allah itu kan minta pasti ya, sudah pasti. Tapi di dalam praktek dari kasih orang kasih, tadi kasih Allah ukur wakanda kepada Rabbnya itu selalu untuk orientasi supaya itu memang ada kesulitan sekali. Maka ada orang ulama manusia tidak bakal bisa sekolah itu bagaimanapun ya sudah tidak bisa dikira orang bisa kan manusia itu kalau tidak bisa kenapa bisa sulit sekali itu masalahnya juga yang harus dimunculkan. Nah, ya berapa? Sudah ada orang begitu kalau nak kasih mengajar, kalau dia tidak berubah, tidak mungkin orang kasih tidak mungkin dia tidak berubah. Kasihnya. baik. Kalau tidak kasih nanti Baik. itu aja. Baik. Orang kita ini benar-benar hanya rutinitas saja. Baik. Hanya mengumpulkan uang. Iya. Baik. Sama-sama. Baik, Masya Allah. Mohon maaf, saya kurang setuju dengan ungkapan tidak akan bisa khusyuk ya. Itu saya kurang setuju dengan ungkapan itu. Kekhusyuan itu ada, dan itu sebuah keniscayaan. Itu bisa, sangat bisa. Khusyuk itu didatangkan pertama kali ketika kita melakukan itu tadi, ketaatan itu dengan kebahagiaan, rasa syukur. Saya analogikan tadi ya, MC tadi mengatakan
Ketika kita dikasih uang sama tetangga, nggak usah banyak-banyak deh, 500 juta aja. Seneng nggak kira-kira? Seneng ya? Gambarkan itu seperti kita mau melakukan sholat. Ibu bapak tahu dua rakaat subuh itu, 2 rakaat sebelum subuh apa nilainya? Lebih baik daripada dunia dan seisinya kan ya. Sekarang 500 juta saja bahagia, apalagi dikasih dunia. Bapak mau dikasih rumah? Nggak usah besar-besar, misalkan 2 mil persegi lah. Bahagia nggak? Bahagia. Dan Allah ngasihnya dunia, bukan rumah. Kenapa sekarang itu kita tidak pandang sebuah kebahagiaan? Karena selama ini dari kecil sampai hari ini yang kita nilai hanya sesuatu yang bisa dilihat. Ya kan ya? Ya itu dia. Kenapa? Karena kita ini terlatih dari kecil yang bernilai itu yang dilihat. Mohon maaf sekali. Dari kecil kita jarang diajarkan pada kita sesuatu yang abstrak. Nah, kalau kamu sholat, kamu dapat kekayaan sekian. Jarang. Dari kecil, coba sekarang ibu bapak yang ibu bapak pikirkan, kenapa menyekolahkan anak? Dapat kerja kan? Dapat kerja supaya apa? Dapat gaji kan? Gaji apa? Duit. Itu yang kita lihat hari ini. Sedikit sekali anak kita, dari kita, ya mungkin termasuk saya, membawa anak ke pesantren. Nah, Allah akan memberikan ini, janji surganya. Itu jarang. Ya. Sehingga itu terbawa sampai hari ini. Yang kita yakini adalah perkara yang zahir, yang jelas. Sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar orang baru masuk Islam, belum sholat 2 rakaat, belum sholat pun, dia masuk Islam waktu duha, lalu dia syahid sebelum zuhur, belum sholat. Ketika beliau sedang memakan kurma dalam sebuah peperangan, saya lupa perangnya apa, diperintah oleh Nabi, ayo kamu maju. Dia masih 1 kurma lagi, dia lempar kurmanya, dia bilang apa? Kurma ini menghalangi saya masuk surga. Masih setengah. Dan dia bilang apa? Saya mencium surga dari balik gunung. Bayangin Bapak Ibu, saya mencium surga dari balik gunung. Segimana itu kuatnya iman. Dikisahkan, ya, mudah-mudahan ini sahih, Ali bin Abi Thalib ketika mendengar azan gemeter badannya, Pak. Ketika ditanya kenapa sampai gemeter begitu, kamu tahu nggak? Ketika azan itu dikumandangkan, itu adalah panggilan Tuhan saya. Di hadapan saya kematian, di kanan saya surga, di kiri saya neraka. Kebayang itu. Jadi sesuatu yang tidak dilihat itu sudah ada di mereka itu. Makanya mereka kokoh ini. Dan itu kebalikannya dari kita. Ini yang harus kita latih, Ibu Bapak. Kita harus sering-sering membayangkan surga itu seperti apa. Toh Allah sebutkan, Masya Allah, surga itu ada mata air. Digambarkan kan oleh Allah kan? Ada buah-buahan, wanitanya cantik, laki-lakinya pasti ganteng. Ya, usianya
33 tahun. Semua di surga usianya 33 tahun. Masih mengkel-mengkelnya. Ya kan? Pernah nggak kita digambarkan sedetil mungkin tentang surga? Minumannya begini, makanannya begini. Ya. Terus begitu. Ya. Atau ketika kita sedang makan, kita di jamuan dengan anak-anak kita, makanan enak kan? Enak, Masya Allah. Di surga lebih enak lagi. Pernahkah kita diskusi begitu dengan anak-anak kita? Jarang. Yang kita sampaikan, nak makan biar sehat. Betul? Nak makan biar kamu nggak sakit. Itu yang ditanamkan. Sehingga sekarang kalau nggak sarapan pasti sakit. Oh, itu yang ditanemin. Sementara orang-orang terdahulu, nak makan karena Allah perintahkan makan. Nanti di surga jauh lebih nikmat dari ini. Kamu mau apapun akan Allah kasih. Baca bismillah. Itu yang diajarkan. Perkara-perkara yang gaib itu sudah diajarkan kepada mereka, pada anak-anak mereka. Sementara kita yang zahir, yang lebih utama kita ajarkan pada anak-anak kita. Dan dulu kita menerima juga begitu. Ya kan? Ya. Uangnya disimpan, ditabung buat masa depan. Biar kamu kaya, gitu nggak? Ditabung. Sementara orang-orang dulu apa? Infakkan uangnya. Itu yang akan kamu bawa nanti di akhirat. Kembali kan? Ketika ada seorang ulama, Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, seorang pedagang besar, ya, seorang bisnismen. Tapi Masya Allah, beliau pernah diejek oleh teman-temannya yang sama-sama bisnismen. Kamu sih nggak pernah nabung, miskin terus. Ternyata setiap keuntungannya diinfakkan, setiap keuntungan diinfakkan. Tidak ada keuntungan kecuali beliau infakkan. Apa kata beliau ketika dibilang miskin? Sebenarnya kamu yang miskin. Kenapa? Harta saya sudah saya simpan di akhirat. Sementara harta kamu ketika kamu mati akan jadi waris. Betul begitu sekarang? Yang kita sampaikan, tabung nak, nanti biar masa depan kamu nggak susah. Padahal belum tentu hidup sampai masa depan. Tapi sudah diajarin begitu. Perkara yang zahir lebih diutamakan dari perkara yang gaib. Coba lihat surah Al-Baqarah. Awal-awal surat, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat berikutnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama itu percaya dulu dengan perkara yang gaib, lalu wa yuqimunas shalah. Kenapa sholat kita ngawang-ngawang? Karena perkara yang gaib tidak kita imani atau kurang kita imani. Kalaulah orang-orang itu tahu perkara yang gaib dengan senyata-nyatanya, tidak ada beda antara gaib dengan nyata, masjid ini akan penuh, Pak. Ya kan? Masjid ini akan penuh. Makanya saya kalau ke anak-anak saya tanamkan, kalian lebih kaya daripada Ronaldo. Kalau Ronaldo gajinya triliunan, kalian gajinya dunia. 2 rakaat. Itu baru 2 rakaat sebelum subuh, belum salat subuhnya. Itulah motivasi yang harus kita berikan, dan itu janji Allah. Kapan janji Allah kita temui? Pada saat sakaratul maut, itu yang pertama. Saat itulah Allah menunjukkan janjinya. Jadi yang sabar. Sebentar lagi, Pak. Boleh jadi Bapak pulang mati, ketemu. Ya. Inilah kondisi kita hari ini yang harus terus dikuatkan keimanan kita pada perkara yang gaib. Kan sampai sekarang ada ungkapan apa? Ngapain sih ngapalin Quran capek-capek? Udah ada di handphone, tinggal baca. Permasalahannya dia beriman kan dengan perkara yang gaib, kan begitu?
Inilah poin pentingnya. Wallahu a'lam. Tutup mungkin ya. Yakfi masya Allah. Masya Allah. Masih banyak nih. Nanti ini bertanya gitu, tapi nggak tahu waktu. Waktu lah, insya Allah bulan depan. Tolong Al-Quran seperti yang dikaji sangat menambah wawasan dan makin menambah penasaran. Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada webinar ini termasuk orang-orang yang senantiasa selalu mengkaji Al-Quran. Insya Allah. Baik, kami informasikan sebelum tutup. Silakan nanti bapak-bapak sedang ini untuk salam lagi. Terima kasih untuk para donatur yang telah menyiapkan untuk sarapan di pada kajian pagi ini. Dan kami juga informasikan untuk kita akan melanjutkan pembangunan tahap selanjutnya, yaitu di lantai 1. Untuk tahap selanjutnya yaitu kita akan memasang jendela dan pintu yang mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dan semua berkenan untuk menginfakkan sebagai hartanya untuk menyelesaikan pembangunan tahap 1 ini di pembangunan lantai 1 sampai selesai. Demikian kami akhiri pada hari ini. Sebelum kita tutup lagi bersama-sama, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.